Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel kami Nafarel Farm. Hasil tidak mengkhianati proses, itulah peribahasa yang paling tepat menggambarkan keberhasilan Pak Joko dalam budidaya melon. Tapi, jangan hanya fokus pada hasilnya, karena di balik kesuksesan ini ada proses yang penuh tantangan. Sahabat, pernahkah berpikir bagaimana cara budidaya melon yang hemat tetapi tetap menghasilkan panen melimpah? Tanpa banyak pupuk, tanpa banyak pestisida, tetapi tetap sukses. Di video ini, kita akan kupas tuntas rahasia Pak Joko, mulai dari pemilihan dosis, interval penyemprotan, hingga pemilihan pupuk yang tepat. Jadi, pastikan sahabat menonton sampai akhir, karena informasi ini bisa jadi kunci sukses sahabat dalam bertani melon. Mungkin bagi sahabat yang melihat hasil budidaya melon kali ini sangat terpesona dan mulai tergiur. Eits, ingat, jangan hanya menanyakan hasil, tapi juga harus menanyakan proses. Mengingat setiap proses pasti ada masa sulitnya, seperti pengalaman Pak Joko yang mengalami kendala air karena menanam pas musim kemarau. Ada yang kepo bagaimana proses penanaman melon ala Pak Joko? Membiarkan tanaman tumbuh dengan minim pestisida dan pupuk menjadi kunci keberhasilan budidaya melon ala Pak Joko. Dari segi fungisida, beliau memberikan fungisida kontak bahan aktif Mancozeb dengan merek dagang Topaz dengan dosis yang sangat kecil. Pemberian pertama hanya menggunakan 1 sendok jeli untuk 16 liter air. Dosis ini selalu dinaikkan sesuai dengan umur tanaman. Dan yang terakhir, di usia sekarang 63 hari setelah tanam, beliau hanya menggunakan dosis 1 sendok makan per 16 liter air. Sangat hemat bukan? Dalam satu kali musim tanam, dengan jumlah tanaman mencapai 3000 batang, hanya membutuhkan sekitar 2,5 kg Mancozeb. Sangat di luar prediksi, yang mungkin di kalangan petani lain untuk populasi sebanyak ini bisa habis puluhan kilogram Mancozeb. Langkah hemat ala Pak Joko ini bukan tanpa alasan. Beliau menjelaskan bahwa dengan penggunaan dosis yang rendah ini menjadi langkah melatih tanaman. Apabila dari awal sudah pakai dosis tinggi, jika terjadi serangan jamur pasti langsung dinaikkan dan terus dinaikkan. Selain boros dari segi biaya, juga bisa menyebabkan jamur menjadi resisten atau kondisi di mana fungisida tidak lagi efektif dalam membunuh jamur yang menginfeksi tanaman. Resistensi fungisida ini menyebabkan jamur tetap berkembang biak dan sulit dikendalikan. Penggunaan fungisida kontak ini tetap diimbangi dengan fungisida sistemik. Namun, sampai usia 67 hari setelah tanam ini, pemberiannya hanya 2 kali saja. Selain fungisida, beliau juga memberikan insektisida untuk hama kutu-kutuan menggunakan bahan aktif imidacloprid. Pemberiannya pun sama, dengan dosis yang sangat minim juga, yaitu diawali dengan 1 sendok jeli per 16 liter air, dan terus meningkat hingga sekarang, dosisnya setengah sendok per 16 liter air. Dosis seminim ini apakah nyata atau hanya rekayasa? Jawabannya nyata, ya sahabat semua. Jadi, Pak Joko ini mainnya bukan di dosis, melainkan di interval penyemprotan. Interval yang beliau gunakan yaitu setiap 2 hari sekali. Hal ini dirasa lebih efektif daripada menggunakan dosis langsung tinggi, tapi interval aplikasinya renggang atau lebih lama. Mengingat setiap bahan aktif pestisida memiliki waktu efektif yang rendah, yaitu dari segi pemilihan bahan aktif pun kebanyakan yang digunakan pestisida kontak, yang artinya tidak masuk ke jaringan tanaman. Otomatis apabila terguyur hujan akan luntur.
Dari segi pestisida sangat minim, pasti nutrisi nilai yang mahal. Itulah kira-kira yang ada di benak sahabat semua. Setelah sampai video ini, ternyata dari segi nutrisi pun tetap sangat hemat. Pemupukan memiliki berbagai cara, sesuai dengan fungsi, musim, dan jenis pupuk apa yang digunakan. Cara aplikasi yang dipilih Pak Joko hanya dengan menyemprotkan dan tugal tanpa kocor. Hal ini dipilih karena saat ini sudah memasuki musim penghujan. Tanah sudah lembab karena air hujan. Pupuk yang diberikan dengan cara semprot menggunakan pupuk daun dengan kandungan utama fosfat, yaitu merek dagang Wardenfol. Untuk dosis penggunaan pun lagi-lagi tidak sesuai dengan dosis anjuran. Antara umur 0-45 hari setelah tanam yang digunakan hanya setengah tutup per 16 liter air. Setelah usia 45 hari setelah tanam, dosis dinaikkan menjadi 1 tutup per 16 liter air. Pupuk fosfat ini digunakan terus sampai panen. Hal ini karena unsur fosfat merupakan unsur makro primer yang memang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak. Selain itu, penggunaan fosfat ini juga sebagai salah satu upaya supaya daunnya tetap hijau sampai panen. Apabila daun tetap hijau, otomatis fotosintesis tetap lancar, yang berdampak pada buah yang juga maksimal. Setelah memasuki umur 47 hari setelah tanam, pemberian pupuk dengan cara semprot ditambahkan dengan pupuk kalium merek dagang Kalinet. Ada yang unik dari dosis penggunaan pupuk kalium ini. Kebanyakan petani menggunakan kalium dari dosis rendah lalu tinggi, tapi Pak Joko menggunakan dengan dosis tinggi lalu rendah. Diawali dengan dosis 6 tutup per 16 liter air, lalu turun perlahan hingga saat ini menjadi 2 tutup per 16 liter air. Menurut penjelasan beliau, kalium dosis tinggi diawali ini sebagai pemacu karena perkembangan buah melon juga diburu oleh net. Penggunaan kalium dosis tinggi di awal bisa menghasilkan buah dengan ukuran dan bobot yang maksimal. Net terbentuk dengan baik dan sebagai langkah antisipasi buah pecah. Ada lagi rahasia penyemprotan ala Pak Joko, yaitu tidak menggunakan air tada hujan untuk menyemprot. Karena berdasarkan pengalaman, menggunakan air tada hujan, daun langsung terserang jamur. Sedangkan pupuk susulan diberikan di usia 50 hari setelah tanam. Pupuk susulan itu pun masih terlihat wujudnya, alias masih bisa sebagai tabungan untuk musim tanam selanjutnya. Dari kisah Pak Joko ini membuktikan bahwa dalam berbudidaya tanaman, khususnya melon, tidak harus mengeluarkan modal tinggi. Yang paling utama, pahami keadaan dan kebutuhan tanaman. Serta jangan biarkan tanaman manja. Jangan lupa juga kurangi ambisi dan syukuri berapapun hasilnya. Nah, sahabat, itu tadi rahasia sukses budidaya melon ala Pak Joko. Siapa sangka dengan dosis rendah tapi interval yang tepat, hasilnya tetap maksimal. Bertani itu soal strategi, bukan sekedar banyak-banyakan pupuk atau pestisida. Yang penting kita paham kebutuhan tanaman dan selalu belajar dari pengalaman. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi sahabat semua. Jangan lupa like, komen, dan share ke sahabat tani lainnya. Dan pastinya subscribe biar tidak ketinggalan tip bertani lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses bertani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.